Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di siang hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dengan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mitra Tani. Setiap hari Senin 1, 3, dan 5 insya Allah kita akan membersamai pemirsa dalam program Mitra Tani dan akan memberikan ilmu informasi terkait dengan dunia pertanian secara mendetail kepada para pemirsa. Tentu saya hari ini tidak akan sendirian, sudah ada Bapak Haryanto Sarjana Pertanian di samping saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini bagaimana Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Wahid. Aktivitas di dunia pertanian masih lancar Pak Har? Alhamdulillah selalu lancar dan memang kita selalu terjun di dalam pertanian. Walaupun berbagai hal terjadi, kenaikan harga, insya Allah tidak berpengaruh ya Pak Har? Tidak berpengaruh, pokoknya kita selalu untuk berjuang untuk pertanian demi kemakmuran yang ada di sekitar kita ini. Amin. Semoga ini nanti bisa selain kita memakmurkan masyarakat, makmur juga untuk para petani ya Pak Har ya. Insya Allah. Tentu kita juga harus tahu ilmu-ilmu dalam dunia pertanian, kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan juga ini harus menjadi suatu hal yang menjadi perhatian bersama. Kalau dalam dunia pertanian itu sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Har ya. Betul ya. Baik pemirsa, hari ini kita masih akan melanjutkan terkait dengan tema minggu lalu, yaitu terkait dengan tanaman lombok, terkait hama dan penyakitnya. Hari ini kita nanti akan fokus terkait dengan penyakitnya ya Pak Har ya. Dan pemirsa kami undang untuk yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik Pak Har, kemarin kita sudah ketahui bahwasanya hama dari tanaman lombok ini memang banyak sekali. Otomatis ini menjadi perhatian khusus juga dari para petani, harus menyesuaikan dan harus memiliki trik jitu supaya terhindar dari hama. Kemarin sudah dipaparkan, sekarang penyakit. Sepertinya juga tidak kalah banyak ya Pak Har terkait dengan tanaman lombok ini. Iya. Jadi apa saja ini Pak, kalian bisa diterangkan kepada pemirsa jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang tanaman lombok atau cabai ini? Iya. Ya sahabatku Mitra Tani dimanapun Anda berada, kalau kita pekan depan kita telah membahas tentang adanya hama seperti ulat, tungo, terus lalat buah, terus ada kutu, ada trip, dan ini sebetulnya juga nanti akan dari hama ini nanti akan jadi vektor juga di penyakit. Maka dari itu memang secara luas kita akan bahas. Kalau dulu kita sudah bahas tentang hamanya, untuk kali ini kita akan bahas tentang penyakit pada cabai ataupun lombok. Untuk cabai dan ataupun lombok ini memang penyakit yang ada di sana itu kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak betul-betul memeliharanya, itu pasti banyak sekali. Kalau musim kemarau itu hama yang memang ada di sana itu banyak banget. Kalau di musim hujan, penyakit yang memang itu gampang masuk ke tanaman lombok ini. Terutama untuk tanaman cabai ataupun lombok itu sering terjadi. Yang pertama kita akan bahas dari daunnya. Itu dari penyakit bercak daun. Bercak daun ini disebabkan karena adanya jamur Cercospora, yang ini disebabkan karena adanya spora yang masuk lewat angin ataupun lewat biji ataupun juga lewat vektor daripada hama, dan ini menyebabkan akan terjadinya bercak daun yang ada di sana. Ciri-cirinya dari bercak daun itu, nah ini dari warna abu-abu, nanti dari warna abu-abu, kemudian nanti masuk yang di pinggir itu berwarna coklat. Setelah coklat nanti akan menjadi bolong, kemudian daunnya itu menguning. Setelah menguning, daun ini nanti akan
putus ataupun akan rontok. Seperti terserang api ya Pak Har? Terserang api seperti itu. Nah, ini karena disebabkan karena juga memang di situ ada kelembapan yang memang tinggi di musim hujan, dan ini penyebarannya juga cepat seperti itu untuk bercak daun ini. Memang ciri khasnya itu ketika di daunnya itu mulai ada bercak-bercak warna abu-abu itu dulu ya Pak? Abu-abu dulu, terus menyebar nanti ada warna coklat. Setelah coklat itu nanti otomatis daunnya itu menguning. Itu nanti ketika istilahnya ketika kita sudah melihat ya Pak Har, di salah satu mungkin batang di daunnya itu mulai timbul warna-warna tersebut, kita pangkas di mungkin ranting yang dekat daunnya, apakah itu nanti juga sudah memutus rantai penyebaran penyakitnya atau belum ini Pak Har? Kalau dengan serangan yang masih dini, itu kalau kita sudah melihat dari bercak yang ada di sana itu segera kita ambil, jangan sampai itu nanti sampai rontok. Kalau rontok ini nanti ya spora yang ada di sana itu akan menyebar lagi lewat udara. Dengan penyebaran itu nanti kalau kita nggak hati-hati ini akan menyerang daun di sekitar tanaman itu sehingga nanti semua akan kena. Nah, terus bagaimana antisipasi? Kita cabut sebelum ini kita tahu, langsung kita petik saja. Terus apabila itu sudah ada yang rontok kita bersihkan di lahan tersebut. Biasanya menyerang di umur tertentu atau setiap umur dari cabai ini nanti bisa terserang oleh bercak daun ini Pak Har? Untuk bercak daun ini menyerang pada daun itu di fase muda sampai ke dewasa seperti itu. Dari masih muda ketika daun itu sudah mulai berkembang dengan bagusnya itu udara mendukung bagi spora ataupun itu kelembapannya tinggi, itu karena ada udara yang cukup untuk menyebarkan itu, ini secara cepat tersebarkan. Selain dengan adanya kelembapan yang tinggi, kita juga apakah istilahnya bisa memanipulasi ya Pak Har? Ini kan kalau yang kondisi alam tentu kita tidak bisa ngapa-ngapain ya kalau biasanya ya tinggal pasrah saja. Betul. Apa tidak ada triknya ini Pak Har? Yang pertama, trik jitu untuk mengatasi bercak daun ini sebetulnya kita harus antisipasi dari awal. Bagaimana tanaman ini satu adalah sehat, yang kedua kita harus sering memang kita memasukkan biopestisida yang ada di tanaman kita agar nanti jamur yang akan masuk ataupun spora, karena ini masuknya berupa spora, berupa titik-titik yang kalau kita lihat dengan mikroskop itu ada di sana, maka kita harus hindari itu. Ketika ini akan masuk, ini hanya menempel di atasnya, jadi untuk masuk ke dalam daun ini sulit. Maka nanti si daun ataupun lombok itu nanti akan tetap sehat, tidak akan terkena daripada bercak daun ini. Sering dilakukan penyemprotan biopestisida ya? Iya, paling enggak itu 1 pekan sekali kita harus kasih di sana. 1 pekan sekali ya? Iya. Dosisnya Pak? Dosisnya itu menurut menurut dosis yang memang sudah ditentukan. Kalau itu beli dari toko-toko yang sebetulnya kita buat sendiri juga sangat mudah sekali. Ada ya Pak Har? Untuk ada. Yang buat sendiri? Ada. Nanti di sharing ya Pak Har ya? Ya, bisa dengan kita menggunakan trichoderma. Kita ambil dari si trichodermanya itu nanti kita buat di sana, kemudian nanti bisa kita semprotkan di tempat-tempat yang memang itu akan dihinggapi daripada spora pun Cercospora. Berarti salah satu hal yang mungkin nanti bisa diantisipasi dengan adanya penyemprotan biopestisida. Betul. Waktu yang tepat mungkin ada semacam bisa setiap saat atau memang ada waktu khusus yang paling baik ketika penyemprotannya? Selain dari kita penyemprotan sepekan sekali, itu ketika itu habis hujan. Setelah hujan? Setelah hujan misalkan malam ini hujan, pagi ini harus ada penyemprotan. Karena kemungkinan itu, kalau ketika setelah hujan banyak jamur, spora yang hinggap terbawa oleh hujan dan lain sebagainya. Jadi misalkan itu ada jamur yang hinggap, dengan adanya biopestisida yang kita berikan di sana, nanti jamur itu juga akan mati seperti itu. Ya, itu pemirsa,
tips untuk mengatasi bercak daun ya Pak Har, Ya. tadi sudah sangat detail dan jelas, semoga nanti bisa dipahami. Selanjutnya yang biasanya menyerang tanaman cabai apa ini Pak? Kalau Penyakitnya? kita sudah bercak daun, kita akan bicara di patek atau orang mengatakan antraknosa. Antraknosa, Ya. sering sekali ini Sering kita sekali, lihat ya Pak. iya. Banyak juga menyerang cabai-cabai. Biasanya ciri-cirinya seperti apa Pak Har? Supaya Iya. para pemirsa semakin detail dan tahu bahwasanya tanaman cabainya terkena antraknosa. Betul. Untuk patek ataupun antraknosa ini disebabkan karena cendawan Collectrosicum di sana, Collectrosicum capsii ya. Ya, ini biasanya menyerang pada tanaman kecambah dengan ciri-ciri kalau kita membuat pembibitan kecambah itu biasanya layu. Oh, Layu terus itu nanti akan dingkluk seperti ini. Nah ini tentunya karena apa? Ya seperti ini nanti buahnya sampai ke situ kita akan terangkan di kecambahnya dulu. Nah dari kecambah itu nanti akan dingkluk seperti ini. Lah bagaimana cara mengatasinya? Sebelum ada menjadi kecambah itu waktu bibit ataupun benih yang akan kita jadikan menjadi bibit itu nanti akan kita kasih biopestisida ataupun fungisida dulu. berarti memang antraknosa atau patek ini sudah berasal dari bibitnya Dari ya, Pak? bibitnya bisa, dari nanti penyerangan di batangnya juga bisa. Jadi setelah ini nanti ada fase dewasa. Dari fase fase pembibitan ini akan masuk ke fase dewasa. Di mana fase dewasa ini akan menyerang yang pertama ini adalah daun. Daunnya ini kuncup daun itu akan Mengeriting. bukan kayak terbakar. Oh, juga seperti terbakar. Ya, terbakar seperti itu. Lah terus kalau ke rantingnya itu nanti akan busuk kering. Busuk kering. Jadi bukan busuk lonyot tapi ini busuk kering dari cabangnya. Dari cabang itu akan busuk kering. Lah terus kalau ke buahnya itu nanti yang tadi kita lihat tadi ini. Jadi bawah ini seperti terbakar dan itu nanti langsung akan rontok. Dan penyerangan ini biasanya di waktu penghujan dengan kelembapan yang tinggi dan penyerangan ini sangat cepat sekali. Nah, seperti ini. Ini kita lihat pemirsa bahwa ini adalah serangan patek ataupun antraknosa yang ini dari buahnya menyerangnya seperti ini, terbakar dari bawah menyerang ke atas. Ya, gitu. kalau mungkin di bibitnya dulu menyerang, Iya. kita bisa Pak Har, mengganti lah ya Pak. Iya. Tapi kalau semisal sudah sampai proses buahnya tinggal panen, kena patek, nggak jadi panen. Nggak jadi panen, makanya kita memang harus antisipasi dari awal bagaimana agar tanaman kita ini tidak terserang oleh patek. Yang jelas bagaimana drainase yang ada di sana harus memang kita perbaiki. Terus yang kedua, pembersihan lingkungan memang harus kita kita lakukan. Dan juga hama yang memang ini nantinya akan menjadi faktor daripada patek ini nanti harus terutama di kutu itu juga ini bisa akan terjadi yang menjadikan lombok ataupun cabai ini terserang adanya antraknosa ataupun patek. Yang paling berpengaruh memang kondisi lingkungan ya. Lingkungan. Memang lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap serangan patek ini. Wah, ya berarti ya memang cabai ini membutuhkan lingkungan yang nyaman ya. Betul, tidak ya. harus tidak sangat tidak suka dengan lingkungan yang kondisinya terlalu lembab itu terlalu ya Pak. lembab, terus kotor, terus bagaimana kalau itu kita sudah tahu bahwa ini kena penyakit harus kita langsung musnahkan, jangan dekatkan dengan tanaman cabai yang ada di lingkungan itu. Kalau bisa langsung kita bakar saja. Oh, berarti
salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan penggunaan mulsa itu mungkin atau tidak itu Pak Har? Ya, mulsa sangat berpengaruh sekali tentang kelembapan. Ya. Terus yang kedua, mulsa juga bisa digunakan untuk menekan gulma. Terus yang ketiga, memang dengan adanya mulsa itu akan mengurangi penyakit yang ada di sana, sehingga dengan adanya mulsa itu yang pertama, dengan suhu yang ada di sekitar itu juga akan bisa dikendalikan juga seperti itu. Ya, wah, berarti memang sebaiknya mungkin ya Pak, ini saran saja ya Pak ya, Iya. penggunaan mulsa ketika tanaman cabai sangat penting juga. Sangat penting juga. Ya, tadi apa namanya sudah ada 2 Pak. Yang ketiga yang biasanya menyerang ada Yang apa ini, ketiga Pak? Itu nanti ada busuk. Ada busuk di situ, ada busuk Phytophthora. Dan busuk Phytophthora ini akan menyerang di tanaman batangnya, dan juga nanti akan menyerang daunnya, tahu-tahu kuning dan itu nanti akan busuk. Tahu-tahu kuning Pak? Ya, tahu-tahu begitu. Tidak ada ciri-ciri sebelumnya mungkin Ya, hanya langsung menguning saja. Langsung menguning. Menguning ya? Dan itu nanti akan busuk. Lah biasanya itu dengan curah hujan yang tinggi, dengan pemberian N, kalau petani ini memberian urea dan ZA, sodium amonia, itu terlalu banyak, terlalu tinggi, agar karena biasanya petani itu kok kurang gul kayak gitu, kurang hijau. Ini langsung kita genjot ataupun kita tembak pakai N dan ZA. Ternyata kalau kelebihan ini malah tanaman ini akan menjadi busuk, daunnya akan menguning, langsung itu terserang penyakit yang namanya nanti itu serangannya melalui Phytophthora namanya, seperti itu. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Ya kurangi dengan pupuk N ataupun kimia, harus kita kurangi, kita masukkan dengan pupuk organik yang ada di sana, dengan unsur hara makro dan mikronya itu penuh yang dibutuhkan oleh tanaman cabai, sehingga tanam cabai itu akan menjadi sehat kembali. Oh ya, ternyata tidak selamanya pemberian pupuk yang diberikan ke tanaman membuat baik ya Pak Har ya. Betul. Ternyata kalau over berlebihan ya merugikan juga kalau bisa terkena busuk batangnya tadi ya Pak Har ya. Betul. Ini apakah karena serangan dari zat kimia yang dari pupuknya, atau ada hewan yang suka dengan kondisi N dan ZA yang banyak ini? Tidak. Jadi ketika tanaman itu makanan yang kita butuhkan itu sudah terpenuhi dengan pemberian nutrisi yang itu berlebihan, itu malah akan menyebabkan bisa tanaman itu bisa busuk juga, seperti berarti itu. Kalau manusia itu diabetes ya Pak, karena kegemukan mungkin biasa kegemukan maksud saya. Iya, kegemukan karena mungkin juga seperti itu. Maka dari itu memang hati-hati di sana. Ketika itu hujan, terus pemberian urea, pemberian ZA itu dilebihkan, maka yang terjadi adalah nanti akan tanaman itu menjadi busuk. Padahal sebenarnya idealnya pemberian pupuk supaya tidak terjadi dan terkena penyakit itu tadi berapa Pak Har untuk tanaman cabai? Untuk tanaman cabai, kita tidak bicara semua globalisasi ya, karena kita petani itu tidak akan menghitung secara detail seperti itu. Hanya aja dengan pemupukan yang pertama di pembibitan setelah umur 21, memang kita kasih untuk pupuk kimia, memang kita harus kasih walaupun sedikit, itu sebagai jas agar tanaman ini cepat. Namun kita harus pemberian pupuk organik ataupun pupuk kandang, memang itu kita harus masukkan ke sana. Untuk satu tanaman kurang lebih itu 1 kilo, dari setengah kilo sampai 1 kilo untuk pertanaman itu, yang nanti akan diulang ketika itu nanti umur 1 bulan. Oh itu ya pemirsa.
Jadi memang dalam pemberian pupuk juga harus tertakar dengan Betul, baik iya. supaya tidak terkena penyakit yang tadi khususnya untuk tanaman cabai. Baik Pak Har, disimpan dulu informasinya terkait dengan penyakit-penyakit di tanaman lombok. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan kita sampaikan untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Masih ada waktu untuk yang akan bertanya melalui pesan WhatsApp dan SMS. Silahkan disampaikan melalui di 0811 255 3000 atau line telepon kami masih membuka di 0271 679 3000. Pastikan tetap bersama kami dalam program Mitra Tani. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Siang hari ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Haryanto, masih membahas pula terkait dengan penyakit pada tanaman lombok. Masih ada waktu juga untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000 atau line telepon 0271 679 3000. Baik Pak Har, kita lanjutkan ya kebersamaan kita dan kita coba terima penelpon pertama di kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Dari Pak Basuki di Purbalingga. Pak Basuki di Purbalingga, silahkan Bapak pertanyaannya. Pohon pisang saya kok daunnya menguring, ngering, kuning, terus pohonnya di tengah-tengah hitam. Yang satu, yang kedua buah manggis kurang baik itu mengeras. Bagaimana caranya? Terus yang ketiga sudah 3 tahun ini, hampir 3 tahun buah dukuh saya tidak berbuah. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basuki di Purbalingga, salah satu pemirsa setia ya Pak Har ya. Iya. Tadi pertanyaannya ada 3 Pak Har. Yang pertama terkait dengan pohon pisang, daunnya menguning, pohonnya di tengah ini hitam. Ini mengapa Pak Har dan bagaimana solusinya? Ya, terima kasih Pak Basuki yang ada di Purbalingga tentang bagaimana daun pisang ini tahu-tahu menguning. Yang pertama bahwa bisa disebabkan daun menguning itu kurang nutrisi ataupun kurang pemupukan. Yang kedua itu kurang adanya kebersihan yang ada di lahan, itu juga bisa menyebabkan daun kuning. Terus yang ketiga itu kebanyakan air yang ada di sana itu juga bisa menguning. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Bahwa kalau itu daun menguning dan itu tahu-tahu di batangnya itu menghitam, itu adalah ciri-ciri yang pertama itu memang kurang nutrisi. Yang pertama adalah kurang adanya N sehingga ataupun nitrogen sehingga tanaman tersebut daunnya juga menguning. Lah terus bagaimana caranya? Yang pertama bersihkan dulu gedebok yang ada di sekitar, terus gedebok yang sudah kering itu dirempelin dulu. Terus yang kedua, apabila dapurnya ataupun kelompoknya itu banyak, itu harus disingkirkan paling tidak 1 tanaman dan 1 dapur itu ada 3 tanaman pisang Bapak Basuki. Terus kemudian setelah itu dibersihkan, dibuang anakan, tinggalkan 3 saja. Setelah itu kita pupuk. Lah pupuknya apa? Cukup pupuk kandang dengan kita berikan berlubang melingkar kurang lebih dari tanaman itu 20 cm, kita aduk sampai 20 cm, masukkan di situ pupuk dan tambah dolomit kurang lebih itu 1 kilo per dapur dengan 3 tanaman itu. Setelah itu kita uruk kembali tanah yang ada di sekitar, baru kita siram. Setelah kita
siram, itu nanti bisa kita lihat perkembangan daripada tanaman pisang itu. Insya Allah mulai 1 bulan ke sana itu sudah akan kelihatan, dan daun yang menguning itu tidak akan tumbuh kembali, dan itu nanti akan menjadi hijau. Ya, baik Pak Basuki, pertanyaan pertama sudah terjawab. Yang kedua terkait dengan pohon manggisnya atau buahnya ini mengeras, Pak Har. Iya, sering terjadi bahwa tanaman manggis itu mengeras dan kurang enak ya, kurang manis. Maka bagaimana cara mengatasinya? Itu diberi apa Pak yang namanya unsur kalium. Unsur kalium itu diberikan kalau kita tahu sabut kelapa. Sabut kelapa itu kita ambil kurang lebih untuk 1 kilo sabut kelapa itu nanti kita kasih air 20 liter. Kita kasih air 20 liter, kita biarkan 1 pekan. Itu nanti warnanya akan menjadi coklat ya. Coklat kehitaman. Sabut kelapanya direndam air. Direndam air ya, direndam air itu 20 liter. Kita tunggu dari perendaman itu, dari warna yang bening akan menjadi coklat kehitaman. Setelah menjadi coklat kehitaman itu nanti tunggu 1 pekan, kita guyurkan di 1 pohon itu untuk 20 liter. Kemudian nanti kita tunggu, insya Allah untuk berbuah berikutnya itu nanti akan tidak keras, dan itu nanti pasti akan normal kembali, dan nanti akan juga manis rasanya. Baik, kedua manggisnya sudah terpecahkan permasalahannya ini, Pak Har. Yang ketiga adalah buah duku, 3 tahun tidak berbuah. Ini bagaimana, Pak Har? Iya, umur berapa ya Pak? Iya, seperti itu. Umur duku itu setiap tahunnya pasti akan selalu berbuah. Untuk membuahkan itu kurang lebih di bulan Juli, Agustus, September ini adalah musimnya berbuah duku, dan ini akan banyak sekali. Lah terus yang menjadi persoalan, kenapa dukunya ini sudah 3 tahun ini tidak berbuah? Itu satu, lihat lahan yang ada di sana Bapak Basuki. Lahannya seperti apa? Kalau itu kering harus disiram. Kalau itu tidak pernah dipupuk, segera dipupuk. Kalau itu sudah umur 5 tahun, kurang lebih membutuhkan 40 pupuk organik yang memang itu harus dimasukkan ke sana, dengan cara kita harus lubangi dari tanaman itu kurang lebih 20 cm dengan lebar 30, dengan masuk kedalaman kurang lebih 35 cm. Pupuk kandang ataupun pupuk organik itu dimasukkan ke sana, nanti akan tutup kembali, insya Allah nanti akan itu nanti akan berbuah. Kalau itu nanti 1 tahun tidak berbuah, berarti harus kita kasih booster. Di sana ada booster, itu isinya KNO3 yang memang itu untuk mengejas bagaimana tanaman duku ini bisa menjadi berbuah kembali. Kalau tidak, lebih mudah itu nanti juga dikasih unsur P ataupun fosfat. Seperti itu Pak Basuki. Jadi insya Allah untuk tanaman duku akan normal kembali dan akan berbuah kembali. Baik, pertanyaan ketiga sudah terjawab dan semuanya sudah dikasih solusi juga oleh Pak Har. Semoga nanti bisa dilaksanakan di Pak Basuki, dan semoga buahnya ini sehat dan bisa berbuah kembali ya Pak Har. Di pesan SMS Pak Har ada pertanyaan dari Pak Kusno di Banjarnegara. Pak Har, saya mau tanam alpukat. Berapa jarak tanam antar pohon satu dengan yang lain? Dan bagaimana cara pemupukan yang baik? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kusno yang ada di Banjarnegara. Bagaimana cara menanam apokat untuk jaraknya? Jarak apokat yang ideal itu adalah 6 meter persegi. Setiap 6 meter persegi itu nanti kita tanami. Lah bagaimana cara menanamnya?
bibit yang sudah ada itu kita melubangi per lubang kurang lebih itu 50 kali 50 kedalaman 50. Untuk lubang itu nanti sebelum kita tanam daripada apokat itu kasih dolomit dulu. Untuk per lubang kurang lebih 300 gram. 300 gram kita masukkan di sana, kemudian kita kasih ladu ataupun tanah subur agar nanti perkembangan akar itu akan cepat. Yang ketiga kasih pupuk untuk satu lubang itu antara 20 sampai 40 kilo per lubang. Setelah itu kita aduk jadi satu di sana. Kalau ini sudah siap, baru tanaman apokat ini kita masukkan di sana, kita tanam di sana. Nah, terus yang kedua kalinya, bagaimana cara pemupukan? Setelah ini ditanam seperti apa yang sudah saya sampaikan, ini setelah 3 bulan kita akan kembali pemupukan apokat tersebut dengan cara penyemprotan. Bisa dengan cara lewat daun, itu kita semprotkan di sana dengan menggunakan NPK ataupun unsur makro ataupun unsur mikro. Dengan kita langsung ke toko ataupun membuat sendiri dengan adonan yang sering saya aturkan di sana, insya Allah tanaman apokat akan berkembang dengan baik dan nanti akan menghasilkan buah yang kita inginkan. Nah, terus bagaimana cara agar nanti apokat itu berbuah? Juga sama dengan adanya pemberian nutrisi yang itu lengkap dan dengan pemeliharaan yang itu intensif, insya Allah dengan kalau sekarang itu dengan tanaman apokat yang genjah 3 tahun sudah bisa menghasilkan buah yang kita inginkan. Ya, baik. Demikian untuk Pak Kusno. Semoga nanti kita sudah dapat kabar kalau alpukatnya sudah berbuah ya Pak ya. 3 tahun lagi insya Allah ya Pak Har ya. Ya, kita beralih ke pesan WhatsApp pemirsa. Ada pertanyaan yang datang dari Blora Pak Salim. Bagaimana cara mengatasi ulat dan hama pada tanaman jagung Pak Har? Iya. Terima kasih Pak Kusno yang ada Pak di Salim, Pak Salim ya. Ya. Pak Salim yang ada di Blora. Untuk mengatasi ulat yang ada di jagung. Ulat yang ada di jagung itu adalah ulat gerayak atau istilah pertanian itu Spodoptera litura. Nah, ini biasanya menyerang kalau ini masih muda, itu bisa menyerang daun dan juga menyerang jagungnya itu sendiri. Biasanya menyerangnya di malam hari. Kalau siang kemana? Kalau siang itu masuk di dalam tanah. Namun kalau sudah ada jagungnya itu masuk di dalam klobotnya atau sudah masuk di dalam jagungnya itu. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama harus menyehatkan tanah dulu. Bagaimana? Karena itu adalah sumber daripada ulat. Maka sebelum kita menanam, kita harus bongkar dulu. Kita harus olah dulu tanah tersebut agar tanah ini menjadi terbalik ke atas, yang ini adalah sumber daripada ulat yang di sana itu banyak telur. Banyak telur. Karena apa? Dengan bertelurnya ini akan menyebabkan nanti ulat-ulat itu akan memakan daripada daun dan juga jagung yang ada di lahan kita. Itu dari segi pengolahan. Yang kedua itu juga dari segi kalau ini sudah terserang bagaimana caranya. Yang jelas penyemprotan bisa kita alihkan. Kalau kita untuk penyemprotan biasanya pagi sama sore, kita balik dengan menggunakan penyemprotan agar ulat ini tidak menyerang tanaman, kita semprotkan di malam hari. Lah terus untuk mengekang daripada telur-telur itu memang harus ada pembukaan tanah dan juga nanti akan kita semprot pakai biopestisida. Terus yang kedua kalinya itu karena ulat gerayak ini tidak suka dengan
terang, maka bisa dikasih lampu penerang yang ada di sekitar kita. Misalkan kalau 1 hektar itu kita kasih kurang lebih 25 sampai 30 lampu di sana, itu nanti akan malu mungkin. Akan malu, tidak akan menyerang daripada jagung. Dan juga lalat. Ulat. Ini juga tidak suka si kuning-kuning, ataupun kita bisa kasih bendera kuning di sana. Segala sesuatu yang warnanya kuning. Iya, ada warnanya kuning, itu juga ulat akan takut dengan itu. Maka kalau bisa untuk pojok-pojok, tengah-tengah dan tengahnya lahan itu dikasih bendera kuning, itu insya Allah lalat ulat akan tidak menyerang tanaman jagung kita. Banyak trik yang ada di sana. Yang kita ketahui, kalau ada serangan hama langsung kita semprot pakai pestisida, racun kimia, itu langsung seperti itu. Akhirnya apa? Jagung yang ada pada kita itu tidak semakin sehat dan tidak semakin ulat itu hilang, namun akan bertambah. Karena apa? Ini merupakan populasi yang akan kebal terhadap serangan daripada racun tersebut. Maka dari itu hilangkan untuk racun ataupun seminimalis dengan racun kimia, dengan menggunakan obat-obatan dengan cara alami. Misalkan kita membuat alami juga itu sangat bisa sekali, gampang kok. Misalkan kita punya bubuk lombok ataupun cabai 1 sendok, terus bawang merah 1 siung, bawang putih 1 siung. Kemudian kalau kita sering di dapur itu ada pencuci piring, deterjen di sana, itu tambahkan sedikit, kurang lebih 1/4 sendok, dimasukkan dalam 1 liter air, itu nanti diaduk, kita tunggu 3 hari saja, langsung disemprotkan di jagung itu. Insya Allah ulat juga tidak akan berani mendekat pada tanaman jagung kita. Wow, luar biasa. Ternyata harus menggunakan berbagai cara dan trik ya Pak Har, untuk mengatasi ulat pada tanaman jagung. Dan sepertinya ini hampir mirip dengan tanaman lombok tadi ya Pak? Iya, sama, hampir sama juga. Ulatnya ada ulat gerayak juga. Betul, iya. Baik, di pesan WhatsApp Pak Har masih ada pertanyaan dari Ibu Dewi di Boyolali. Mau tanya tentang pohon belimbing dan jambu air. Kalau berbuah belum matang, sudah pada rontok, banyak sekali. Kalau ada yang matang, di dalam buahnya ada hewannya atau set. Pada busuk semua kalau sudah dibungkus plastik, tapi masih ada juga hewannya. Mohon solusinya atau obatnya ini Pak Har, atau mungkin tanahnya. Ya, terima kasih Bu Dewi yang ada di Boyolali. Ini adalah sering kita jumpai di lapangan tentang adanya tahu-tahu buah belimbing, buah jambu air itu kelihatannya kalau dilihat itu mulus menyenangkan, tapi ketika kita buka itu ada larvanya atau setnya seperti itu. Lah, itu disebabkan karena yang pertama itu karena adanya lalat buah yang memang menghinggapi ataupun bertelur di dalam buah tersebut. Lah, maka dari itu bagaimana cara mengantisipasi? Yang pertama harus kita hilangkan bagaimana lalat buah itu tidak hinggap di situ, terutama yang paling jitu kita harus pakai perangsang. Perangsang apa? Itu kalau kita sudah tahu, kita beli di toko itu dengan perangsang yang namanya petrogenol ataupun aurogenol. Dengan cara di sana sudah ada dengan cara memberikan aurogenol ataupun perangsang itu dimasukkan ke dalam botol aqua. Yang botol aqua itu nanti kita bolong-bolong, jangan sampai yang bawah itu nanti bolong juga, itu nanti untuk tempat air. Kemudian petrogenol jangan sampai terlalu dalam di sana. Nanti
lalat buah itu akan hinggap di sana, akan hinggap di petrogenol ataupun perangsang aurogenol. Lah kalau itu, wah saya sangat sulit itu Pak Har untuk mencari bahan tersebut. Itu sangat mudah sekali. Pakai bahan di sekitar kita. Apa yang lebih menyengat daripada belimbing sama jambu, kita kasih duren misalkan, kita kasih duren, kita masukkan ke dalam botol, kita kasih pisang yang agak busuk, nanti lalat buah yang akan masuk ke jambu ataupun belimbing itu tidak akan jadi masuk ke sana. Lah, terus apabila itu ada serangan yang lebih banyak lagi, kita harus intensif juga dengan adanya biopestisida kita semprotkan di tanaman tersebut dan juga buah tersebut yang itu tidak menjadi racun bagi buah yang kita buah yang ada di tempat kita seperti itu. Jadi sangatlah mudah sekali. Dan langkah ketiga memang pemberungsungan. Pemberungsungan, namun kalau lalat buah ini sudah masuk di dalam buahnya ataupun sudah masuk di belimbing ataupun di jambu air, itu walaupun diberongsong juga percuma. Maka dari dini memang kalau memang pemberungsungan itu buah sudah umur kurang lebih 2 minggu masih kecil, tidak apa-apa, itu langsung kita berongsong, insya Allah itu akan tambah aman. Ya, baik, demikian Ibu Dewi di Boyolali. Ada beberapa tips ya yang tadi diberikan oleh Pak Har. Salah satunya memang pakai aerogenol atau petrogenol ya Pak ya. Tahu dipancing dengan buah-buah yang aromanya tajam ya. Itu memang bisa mengatasi adanya lalat buah yang akan menyerang tanaman atau mungkin buah-buahan seperti belimbing, jambu air, dan buah-buah yang lain ya Pak Har ya. Baik Pak Har, tak terasa ya kita sudah berada di akhir perjumpaan ini, sudah hampir jam 2 siang. Barangkali sebagai akhir ada pesan untuk para pemirsa, utamanya hari ini kita membahas terkait dengan penyakit lombok. Silakan. Ya sahabatku mitra tani dimanapun Anda berada, bahwa cabai ini merupakan komoditi yang memang ini adalah komoditi wajib yang ada di meja-meja kita, dan ini merupakan komoditi yang memang ini dicari oleh para semua yang ada di dunia mungkin ya, karena apa, dari lombok ataupun cabai ini sebagai rangsangan untuk bumbu masak yang memang sehari-hari kita jumpai di sana. Maka dari itu dengan penanaman cabai, nanamlah cabai yang sehat. Bagaimana menanam cabai yang sehat, terutama yang harus kita pelihara dengan mengendalikan hama dan penyakit agar tanaman cabai kita ini menjadi cabai yang berkualitas, cabai yang tidak meracuni tubuh, cabai yang menyehatkan buat kita semua, sehingga kita akan selalu sehat dan kuat. Baik, dan kalau bisa organik 100% ya Pak Har. Betul. Selain menjaga tanamannya sehat, juga menjaga alam ini supaya tetap lestari dan masih bisa kita nikmati hingga nanti dan masih bisa menumbuhkan berbagai tanaman untuk kita semua ya Pak Har ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Har. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan aktivitas di dunia pertanian semoga tetap diberikan kemudahan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi para pemirsa, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk menjaga kesehatan para pemirsa, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk memperlancar aktivitas dan ibadah kita. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.